selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat-sehat selalu ya? Halo, Mbak. Ya, Kayaknya semua pasti mereka sehat ya? tidak bisa bersuara Mhm. atau ini saya open mic aja kali ya Ya, mereka biar silakan Mbak Vanda. Mungkin dari Mbak biar Vanda pada. dulu ya, menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Halo teman-teman Zalorian semuanya, thank you udah hadir di webinar kita hari ini bekerja sama dengan YesDoc dan juga Great Eastern. Hari ini kita temanya mengenai kesehatan mental kita nih ya. Ini kebetulan akan dipandu dengan Mbak Iren dan Dokter Iren. Iya, Kebetulan betul. namanya sama ya. Oke, ini mungkin sambil nunggu yang lain juga masih ada yang mungkin nanti join, kita bisa sambil mulai aja ya, Mbak Iren. Mungkin saya langsung aja, silakan Mbak Iren. Oke, thank you Mbak Vanda. Ya, selamat datang buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Kita juga sudah boleh bergabung ya. Kita juga boleh bertemu dengan teman-teman semua dari Zalora ya di webinar YesDoc Healthcare Mental Anda Sehat ya dengan teman-teman dari Zalora dan ini juga disupport by Great Eastern Life. Oke, baik. Tentu sudah penasaran ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa nama kita ini mirip banget gitu. Ya, jadi bahkan hampir sama ya dengan Dokter Irene ya. Oke dokter, apa kabar dokter? Baik, luar biasa. Salam sehat dok. Salam sehat buat Salam semua juga sehat. ya. Wow, ini lengkap sekali dengan APD ya dok ya. Ini safety banget. Jadi saya masih tertutup wajahnya, jadi yang butuh lihat wajah saya nanti lihat di foto aja kayaknya ya. Oke. Soalnya masih di rumah sakit. Wow, tetap semangat ya dok ya, menyempatkan waktu juga menyapa teman-teman semua untuk sore hari ini. Oke, baik. Tidak perlu berlama-lama lagi ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari Dokter Irene. Nah, kami ingatkan bahwa nanti ada hadiah yang menarik buat 3 penanya terbaik. Oke, 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah OVO ya. OVO berapa ya? 300.000 masing-masing Rp100.000. Ini lumayan banget lah ya, bisa GoFood ya, bisa isi makanan, ya bisa beli makanan, kita bisa ya cemil-cemil gitu ya. Jadi ayo jangan sampai ketinggalan, silakan nanti boleh langsung di Q&A atau nanti di kolom chat juga bisa. Ya, tapi nanti setelah pemaparan dari Dokter Irene. Oke, silakan dokter. Thank you Mbak Iren. Oke, jadi benar ini hari yang luar biasa spesial ya buat saya khususnya karena saya ketemu di satu webinar yang sama dengan moderator dengan nama yang mirip-mirip serupa tapi tak sama. Jadi lanjut aja ya, saya share screen. Baik, ini udah kelihatan? Sudah dok. Oke, thank you. Ya. Ya, jadi dikasih tema nih hari ini, mental Anda sehat, situ sehat gitu. Kita sering bercanda-bercanda ya, situ sehat. Kalau lagi kenapa-kenapa terus situ sehat ya. Jadi kita sebenarnya harus menganggap serius sebenarnya tentang kesehatan mental. Nah, semoga pemaparan saya siang hari ini bisa membuka wawasan kita at least bahwa kesehatan mental itu bukan sesuatu yang perlu menjadi momok istilahnya. Wah, kalau udah terdiagnosis nih, udah gimana-gimana gitu, harus ketemu psikiater dan lain sebagainya ya. Nah, ini CV singkat saya sih. Jadi saya supaya at least semua teman-teman tahu bahwa saya ini bukan psikiater abal-abal. Jadi ada latar belakang pendidikan yang sesuai dengan apa yang saya kompetensi saya sehingga saya bisa ngasih materi pada siang hari ini. Nah, skip aja ya. Yang penting udah dibaca, singkat, nanti untuk kontaknya langsung bisa tanya ke Mbak Iren. Next, tentang sehat jiwa nih. Sehat jiwa ini didefinisikan dalam undang-undang kita di Indonesia yang diadopsi dari keterangan atau istilahnya konsep sehat jiwa dari WHO di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Di situ dikatakan bahwa yang disebut kondisi sehat jiwa adalah kondisi di mana seseorang atau individu bisa berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Di mana artinya ketika seseorang punya kemampuan ini, dia bisa menyadari kemampuannya sendiri. Dia bisa mengatasi tekanan hidup sehari-hari. Artinya pola kehidupan sehari-hari yang ada tekanan masih bisa diatasi. Kemudian bisa bekerja secara produktif. Dan setelah dia mampu bekerja secara produktif, pula mampu give back to society. Jadi bisa memberi kontribusi kepada masyarakat. Nah, konsep tentang sehat jiwa ini jadi kadang
membuat kita bertanya-tanya, apakah sehat jiwa itu sama dengan tidak sehat jiwa itu sama dengan kondisi sakit jiwa? Sorry, apa ini saya terpotong ya? Biasanya kalau muncul gambar di samping suka ketutup nih gambarnya. Bisa kelihatan jelas ya slide-nya ya? Kelihatan jelas Dok, aman. Oke. Ya, nanti feedback aja ya kalau misalnya ada yang ketutup atau nggak muncul jelas ya. Ya, lanjut. Sekarang kita pertanyakan nih konsep sehat jiwa. Apakah tidak sehat itu artinya sakit? Nah, kalau di pemerintah kita sekarang sudah dilatih di tingkat layanan primer alias puskesmas, dokter-dokter umum, suatu konsep yang dikatakan GME, gangguan mental emosional. Ini nih, ntar ya. Saya pen dulu. Ini nih, GME ya, GME. Nah, GME ini singkatan dari gangguan mental emosional yang sehari-hari kita sebut stres. Nah, Indonesia ini banyak istilahnya ya. Ada istilahnya juga ini ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi yang dikatakan orang masih dalam keadaan stres, khawatir, sedih, takut, galau, itu masih dalam tahapan atau disebut orang dengan masalah kejiwaan. Artinya, khawatir, sedih, takut, dan galau ini bukan merupakan suatu diagnosis klinis, suatu gangguan. Jadi, tetapi apabila tidak diintervensi atau tidak ditangani secepatnya, bisa menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, menjadi suatu keterbatasan dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, kalau sudah di tahap ini, barulah orang itu disebut mengalami gangguan jiwa. Jadi ada istilah lagi nih dibilang sebagai ODGJ. Jadi kita jangan bilangin orang lagi, ih gila, lu gila ya. Ini sudah ada istilahnya ODGJ, yaitu orang dengan gangguan jiwa. Artinya sudah ada diagnosis gangguan jiwa sehingga perlu diobati atau diberikan tata laksana terkait dengan gangguan yang dia alami. Oke, nah kalau kita bicara tentang gangguan nih, sebenarnya yang disebut gangguan mental emosional tadi ya, saya sudah kasih tahu ya, bahwa itu bukan suatu diagnosis. Jadi kita bisa merasa galau, sedih, dan lain sebagainya yang mengganggu aktivitas kita. Jadi kita mengalami istilahnya belum dibilang sakit jiwa, tetapi ya bisa kita katakan kurang sehat lah secara mental. Seperti contohnya secara fisik juga kadang kalau misalnya kita lemes habis begadang semalaman, kita nggak bilang kita lagi sakit, tapi bilangnya kurang fit atau kurang sehat. Nah, kira-kira secara mental juga ada kondisi di antara di mana kalau dibiarin itu bisa keterusan menjadi suatu kondisi gangguan. Nah, kalau yang disebut gangguan kalau begitu, apakah memang hanya orang-orang tertentu saja? Enggak, semua orang bisa sampai drop ke kondisi gangguan mental, emosional, bahkan ke diagnosis gangguan jiwa. Termasuk Anda dan saya bisa mengalaminya. Sehingga penting untuk mengenali gejala-gejalanya sejak dini. Nah, proses perjalanan terjadinya gangguan mental emosional dimulai dengan ada stresor dulu. Stresor ini bukan hanya stresor psikologis, yaitu seperti beban kerja, masalah, atau rutinitas yang bikin kita jenuh, tapi stresor bisa berupa stresor fisik. Stresor fisik itu apa, Dok? Stresor fisik itu artinya suatu faktor fisik seperti kuman, penyakit yang membuat tubuh kita terbeban. Nah, contoh kita pilek aja pasti langsung rasanya lemes, langsung males. Itu sebenarnya merupakan stresor bagi tubuh kita. Apabila stresor ini menghantam kita dalam kondisi kerentanan psikologis, artinya kita tidak dalam keadaan fit secara mental atau stresornya terus-menerus nih banyak dan nggak habis-habis. Nah, secara emosi, secara kognitif kita terganggu dan misalnya support juga nggak ada, misalnya kita jauh dari orang tua, nggak kos sendirian, mau pulang nggak bisa karena pembatasan kontak sosial. Akibatnya terjadilah kondisi gangguan mental emosional seperti yang tadi saya sampaikan. Ada yang disebut stres. Nah, yang satu ini nih istilah yang sering muncul dan sebenarnya sering terjadi pada kalangan pekerja, yaitu burnout. Nah, burnout ini juga salah satu bentuk stres, tetapi dia khusus di area para pekerja. Burnout syndrome adalah suatu occupational phenomenon, jadi suatu fenomena akibat kerja
yang disebabkan oleh excessive and prolonged stress. Jadi kita dikasih tugas nggak selesai-selesai, muncul lagi tambahan lagi kerjaan baru, akibatnya kita mengalami burnout. Nah, ini bukan istilah abal-abal, tetapi istilah ini sudah masuk di dalam kategori penggolongan diagnosis menurut WHO. Jadi kalau di luar negeri sudah berlaku WHO ICD-11, burnout syndrome ini sudah patut dapat treatment. Jadi misalnya di dalam suatu perusahaan ada pegawai yang mengalami burnout syndrome sampai turun produktivitas kerjanya, maka bisa dikonsulkan atau mendapat terapi dari professionals ya. Jadi ini masuk ke kategori diagnostik kalau di luar negeri, tapi kalau di kita masih masuk di kategori gangguan mental emosional ya. Artinya kenapa kita bedain antara gangguan mental emosional sama kondisi diagnosis? Kondisi gangguan mental emosional tuh masih bisa dengan support keluarga, sharing, liburan, mungkin kita bisa fresh kembali. Tetapi kalau sudah dalam kategori diagnostik, kita harus mendapatkan mungkin obat-obatan juga. Nah, menurut ICD-11, 3 faktor yang menandai diagnosis burnout ini adalah pertama, rasa berkurangnya energi atau kelelahan. Bangun pagi udah mau ngantor lagi males. Kayak tiba-tiba gak ada energi sama sekali. Kemudian memiliki perasaan menjauh atau perasaan justru negatif. Atau malah sinis terkait kerjaan kita. Dulunya kita sangat menyukai, tapi lama-kelamaan kayak ngelihat saja tumpukan kertas yang ada tulisannya pekerjaan, kayak udah gimana gitu ya. Nah, yang parahnya kalau sudah di taraf menurunnya kemampuan profesional. Nah, ini membuat kita jadi tidak produktif. Kita nggak bisa mikir lagi, mencari solusi baik hanya di lingkungan kerja maupun dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada penurunan kemampuan profesional. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, sikap terhadap pekerjaan ada 2 aspek yang saling mendukung lah istilahnya. Energi kita dan emosi kita. Kalau kita punya performa yang baik, maka biasanya itu berarti kita punya bentar ya, saya highlight dulu. Oke. Nah, ini adalah performance, artinya kita punya high energy, kemudian emosi kita juga positif. Jadi kita senang dan kemudian kita juga bersemangat, maka performa kita baik. Nah, ada kondisi di mana dalam sementara kita bekerja, emosi kita nih masih bagus, kita masih cinta pekerjaan kita, tapi energinya udah low, entah karena udah banyak pekerjaan atau pekerjaannya yang numpuk ditunda-tunda karena prokrastinasi. Nah, itu dalam renewal mode, kita butuh refresh lagi nih, harus perlu renew energi, perlu istirahat. Nah, gimana kondisinya kalau kita sudah memiliki emosi negatif nih? Kalau emosi negatif dikawinkan sama energi yang masih tinggi, itu cuma moodnya aja yang jelek. Jadi istilahnya kita pakai survival mode nih. Ke kantornya tuh bukan karena kita suka pekerjaannya, tapi ya karena harus kerja. Tapi karena masih ada energi, jadi bisa-bisalah bangun kerja, bangun kerja. Apa masalahnya? Ya, masalahnya kalau sudah emosinya udah negatif, terus energinya juga rendah, maka itulah yang terjadi kondisi yang disebut burnout. Ya, oke. Nah, kalau kondisi yang seperti ini biasanya ada latar belakang faktor-faktor psikologis. Ini menurut para peneliti menyimpulkan bahwa ada regulasi emosi yang rendah. Artinya pada dasarnya seseorang ini memang udah punya sifat dasar yang secara emosinya memang dia susah mengontrol diri. Nah, kemudian ada kontrol perilaku buruk. Kemudian ternyata di dalam dirinya kenapa dia berperilaku sedemikian buruk terhadap teman sekerja atau terhadap pekerjaan. Konsep dirinya ternyata negatif. Dia memandang diri secara rendah. Kemudian efikasi diri rendah, nggak mampu
mensupport diri, menghibur diri. Begitu juga resiliensi atau daya tahan diri rendah. Nah, kalau terjadi regulasi emosi yang rendah dan kontrol perilaku buruk, dampaknya langsung kelihatan ke teman sekerja. Orang ini nggak bisa diajak kerjasama, mut-mutan, dikasih tugas nggak selesai. Nah, itu adalah faktor-faktor psikologis yang merupakan risiko jadi berkembang cenderung ke gangguan mental emosional. Bagaimana dengan dampak internal? Dampak internal yang bersangkutan sendiri yang merasa menderita. Karena ada konsep diri negatif, jadinya ini ujung-ujungnya ke gejala-gejala depresi. Jadi merasa rendah diri, merasa nggak ada harapan, hopeless, merasa akhirnya seluruh dunia misalnya memusuhi dia, padahal sebenarnya rasa percaya dirinya yang dalam keadaan sangat rendah. Nah, kita bicara tadi gangguan mental emosional itu adalah stres. Apakah memang stres itu nggak baik? Stres itu sebenarnya baik. Jadi stres yang baik itu gunanya memotivasi kita untuk terus bekerja. Karena kita semua perlu dipacu, perlu didorong. Kalau nggak didorong ya memang pada dasarnya manusia tuh malas lah ya. Tapi kalau stres yang baik itu terus-menerus, terlalu banyak, melebihi kapasitas kita untuk mengelola stres, kemudian tidak ada periode relaksasi, nggak ada hiburan, nggak ada support keluarga. Nah, itulah yang kemudian menjadi distres atau stres buruk. Kalau stres buruk berlangsung terus, terjadilah stres kronis. Stres kronis tidak ditangani, terjadilah mental disorder. Kalau udah sampai di gangguan mental, paling sering nih biasanya adalah gangguan cemas. Gangguan cemas yang paling sering dialami oleh orang-orang dan merupakan gejala awal. Karena kalau kecemasan juga nggak ditangani, biasanya ngedropnya jatuhnya ke depresi. Karena resource tubuh makin menurun, nggak mampu lagi melawan kecemasan. Akibatnya jadilah depresi. Nah, gangguan cemas ini merupakan high burden of illness. Kalau bisa dibilang di seluruh dunia justru ini yang membuat terjadinya masalah pada angkatan kerja, di mana izin kantor makin meningkat, istilahnya yang pasti gangguan ini membuat orang sampai nggak bisa produktif. Masalahnya juga gangguan cemas ini kronik relapsing. Kalau nggak ditangani dengan benar, dengan farmakoterapi maupun dengan psikoterapi, jadinya berulang. Dia kambuh-kambuhan. Makanya untuk gangguan cemas itu yang paling membebani lah istilahnya di antara angkatan kerja. Ada lagi yang namanya depresi. Depresi ini bukan sedih biasa, tetapi suatu kondisi depresi artinya depresi kan in English depressed. Depressed itu artinya ketekan. Apanya yang tertekan? Fungsi otaknya yang tertekan. Jadi kalau fungsi otak kita tertekan, seluruh fungsi tubuh kita juga ikut terganggu. Termasuk fungsi makan, jadi malas makan. Termasuk fungsi tidur, jadi susah tidur. Seluruh fungsi tubuh menjadi terganggu karena kondisi depresi. Nah, kalau menurut penggolongan diagnostik dengan DSM-5 itu ada cara untuk mendiagnosis depresi. Nah, ingat tidak boleh mendiagnosis diri sendiri. Avoid self-diagnose. Karena beda antara screening dan assessment. Kalau mendiagnosis diri sendiri dan Anda seorang dokter ya boleh lah ya. Karena dokter ya boleh mendiagnosis diri sendiri. Tapi kalau sudah nggak mampu tetap refer juga ke spesialis. Tapi kalau bukan dokter, avoid self-diagnose. Bagaimana kita mengetahui mental status kita? Kita bisa melakukan dengan screening atau assessment. Screening itu bisa dilakukan sendiri karena sederhana dan cepat dan memang hanya untuk menilai gejala. Tetapi kalau assessment harus dilakukan oleh professionals, antara lain dokter, psikiatris, psikolog, itu dapat melakukan assessment. Kalau dalam screening kita temukan, wah screening nih saya benar nih depresi. Apakah saya udah mental disorder? Belum tentu. Jadi kalau masih dalam tahap screening, itu namanya maybe. Tapi kalau sudah dipastikan melalui assessment dokter, maka iya, Anda mengalami mental disorder. Jadi setelah screening, assessment dilanjutkan dengan treatment. Treatmentnya harus dari dokter yang berkompeten. Nggak boleh self-treatment. Kalau Zalora jualannya pakaian dan teman-temannya, teman-teman yang jualan online juga, kalau kita coba-coba iseng-iseng lihat,
Ada tuh yang jualan obat-obat yang mestinya harus diresepin sama dokter. Jadi nggak boleh tergoda untuk self treatment ya, karena itu berisiko berbahaya. Nah, bagaimana caranya jadinya untuk ngecek kesehatan mental? Pertama, bisa bikin self test. Kalau self test di internet tuh udah banyak kuesioner screening. Bisa juga ke website PDSKJI kami, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Di sana ada self test. Bisa menguji apa saya memang udah ada gejala-gejala gangguan mentalnya nggak? Nah, kalau ternyata ada hasil screening menunjukkan, oh iya, ada kecenderungan gangguan mental. Nah, lanjutkan untuk berkonsultasi dengan psikolog, dokter umum dulu mungkin. Kalau ada gejala fisik, bisa didiskusikan dengan dokternya. Atau ada stresor psikologis, bisa dikonsultasikan dengan psikolognya. Nah, kalau gejala nggak tertangani juga, lanjutkan dengan konsultasi ke psikiater. Nah, di YesDoc nih ada psikiater yang bisa membantu Anda. Tapi apakah Anda siap untuk dibantu? Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dikembalikan ke Mbak Iren. Ya, oke, baik. Luar biasa ya pemaparannya. Sangat singkat, padat, dan jelas loh. Ya, waktunya pas banget loh, Dok ya. Oke, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan ya, teman-teman juga jika mau bertanya langsung saja di kolom Q&A. Ya, saya akan bacakan dulu di situ, kemudian di kolom chat juga bisa, dan juga bisa langsung raise hand. Ya, jadi langsung raise hand, langsung dijawab seperti itu boleh ya. Karena tadi ingat juga, 3 penanya terbaik akan mendapatkan OVO ya. Jadi masing-masing 100.000, hanya 3 orang saja. Oke, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan ya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, kami akan ada video sebentar, kita akan jeda. Butuh dokter untuk berkonsultasi masalah kesehatan, tapi nggak mau ribet. Konsultasi gampang dengan video call, kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa beneran ketemu, beneran nyaman, dan beneran ngobrol. Kamu bisa hubungi dokter umum 24 jam. Booking dokter spesialis, akses rumah sakit, dan klinik terdekat. Beli obat setelah konsultasi. Ribuan dokter siap membantumu. YesDoc, konsultasi gampang, anti ribet. Oke, demikian tadi ya iklan ya tentang YesDoc. Jadi kalau misalnya teman-teman mau konsultasi dengan dokter Irene juga ya, langsung saja ke YesDoc ya. Jadi download aplikasinya, nanti cari dokternya, ataupun nanti link ya, link dari dokter Irene bisa dibagikan nanti. Oke, waktunya untuk sesi tanya jawab ya. Dalam 1 menit sudah bertambah 5 pertanyaan. Ini antusias sekali loh ya. Oke, baik. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang pertama yang masuk. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Chai Choi ya. Oke, pertanyaannya, Dok, apakah perbedaan dari masking depression dengan menjadi introvert? Oke, baik. Langsung aja dijawab ya, Langsung aja, Mbak Dok. Iren ya. Biar Oke, enak. baik. Ya. Nah, nggak tahu nih Mbak atau Mas nih, Chai Choi. Beda masking depression dengan introvert, bedanya pertama, masking depression itu diagnosis gangguan yang terkini yang mengganggu sekarang, sementara introvert adalah kepribadian. Nah, kita nih di psikiatri,
Kalau mendiagnosis seseorang tuh nggak seperti dokter lain tuh, misalnya sakit mata, sakit matanya kenapa? Merah, gatal. Oh, misalnya blefaritis. Jadi satu diagnosisnya obatnya sekian. Kalau di psikiatri kita punya namanya multi-axial diagnosis. Jadi kita mendiagnosis secara multi-aksis, bukan hanya aspek gangguan yang sekarang, kita diagnosis juga aspek kepribadiannya, itu aksis 2-nya. Aksis 3-nya adalah aspek penyakit fisik. Misalnya dia mengalami gangguan cemas, terus ada GERD-nya juga, kita tetap dijadikan diagnosis. Jadi kita nggak abaikan GERD-nya, terus fokus ke kecemasannya aja. Jadi kita tetap mendiagnosis GERD plus ada kecemasan. Kemudian ada diagnosis dari segi fungsi. Segi fungsi itu melihat bagaimana tahap disabilitasnya, dia udah sama sekali nggak bisa ngantor atau masih bisa tapi segera pulang kalau udah capek, atau memang masih bisa beraktivitas sehari-hari tapi perasaannya nggak nyaman. Jadi ada gradasi dari tingkat fungsi disabilitasnya. Dan yang terakhir adalah dari segi stresor. Kita diagnosis juga nih stresornya. Stresornya internal atau stresor eksternal. Nah, terkait pertanyaan tadi, kalau yang disebut introvert itu adalah kepribadian. Orang dengan kepribadian introvert cenderung mengalami gangguan-gangguan tertentu, antara lain depresi. Sementara yang disebut mask depression itu adalah diagnosis depresi yang aslinya sebenarnya dia depresi, tapi di masking, ditutupin dengan gejala-gejala lain. Paling sering tuh ketutupan sama gejala cemas. Jadi pasiennya datang dengan gejala cemas yang menonjol. Tapi setelah kita treat cemasnya, kok orangnya makin slow, makin nggak konsen. Oh, ternyata dia aslinya depresi. Tapi maskingnya dengan gejala cemas. Itu salah satu. Dan bisa masking dengan hal-hal lain. Antara lain ketergantungan obat juga. Alkoholisme itu bisa masking pada mass depression. Jadi kira-kira itulah jawabannya. Ya. Dok, boleh saya nambahin Silakan, lagi? Kak, silakan. Oke. Itu kebetulan kalau untuk masking depression itu tadi kan saya juga sudah berobat ke dokter psikiatri sendiri. Oke. Iya, saya pribadi sudah pernah berobat dan saya didiagnosa masking depression seperti itu. Terus apakah memang untuk si masking depression ini berpengaruh juga dengan kecemasan yang saya rasakan gitu. Jadi ketika saya bangun tidur pagi, saya dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi ketika menuju siang ke malam itu kondisi kecemasan saya tuh mulai out of nowhere mulai muncul. Itu ngaruh juga nggak sih, Dok? Iya. Jadi Cai Choi ya, saya panggil ya. Cai Choi kalau dalam kondisi mask depression itu tadi ya, benar ya, kamu ngalamin kecemasan tetapi background-nya sebenarnya adalah suatu kondisi depresi. Biasanya approach untuk mask depression atau most of mental disorder sih sebenarnya kita approach-nya nggak cukup hanya dengan obat-obatan atau farmakoterapi. Kita anjurin juga harus melalui sesi-sesi psikoterapi, khususnya apalagi memang kalau ada background problem kepribadian atau trauma-trauma di masa lalu. Karena untuk kasus-kasus seperti itu, meskipun kita udah kasih obat, gejalanya berkurang, bisa terkontrol, terkendali, tetapi masih muncul emosi-emosi negatif. Nah, emosi negatif ini datangnya dari mana ya? Dari memori-memori yang belum terselesaikan. Dan itu sebaiknya secara tuntas melalui psikoterapi. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan sih Cai Choi nanti bisa diskusi lagi ya sama psikiatrisnya untuk mungkin minta apa bisa psikoterapi. Kalau psikiaternya nggak punya waktu psikoterapi karena kita memang untuk pelayanan misalnya rumah sakit atau tempat praktek kan terbatas. Nanti bisa kerjasama sama psikolog. Jadi psikoterapinya sama psikolog, obat-obatannya nanti sama psikiater. Oh gitu ya. Selama ini memang saya hanya berobat via obat aja sih, Dok, gitu. Jadi untuk konsultasi memang dijadwalkan oleh dokter saya memang 2 minggu sekali gitu. Jadi untuk bisa mengurangi gejala-gejala juga sih. Iya. Tahap awal emang kita tujuannya dulu mengendalikan gejala supaya kamu lebih nyaman. Dan itu perlu proses juga, Cai Choi. Nggak langsung satu kali tembak antidepresannya langsung cocok. Biasanya kita butuh waktu ya. Jadi tetap percaya sama psikiater kamu, buka komunikasi yang baik sama psikiater kamu supaya bisa dapat terapi yang terbaik ya.
Ya, baik. Terima kasih Dokter Oke. Iren. Oke, ya sudah terjawab ya tadi pertanyaan dari Kak Caco ya. Oke, next question ya, dokter ya. Di sini ada Kak Christopher Rafael ya. Oke, pertanyaannya, halo dok, selamat siang. Ingin bertanya seputar kesehatan mental. Gimana ya kalau kita sedang merasa overwhelmed, tapi ketika kita berusaha untuk take a break pun seperti cuti ataupun istirahat, kita masih tetap akan diingatkan untuk kerjaan yang non-stop-able. Adakah saran yang bisa diberikan untuk kami dok? Terima kasih. Ya, bagus Oke. sekali pertanyaannya ya. Wah, ini memang masalah yang paling sering dihadapi sama angkatan kerja ya. Udah mau cari liburan tapi diburu-buru sama pekerjaan. Matiin HP begitu nyalain WA-nya udah Notifikasinya banyak yang masuk. iya, udah ratusan. Jadi gimana caranya istirahat ya? Nah, cara sederhana yang sekarang banyak berkembang dan sering diajari bahkan ada psikiater yang memberi pelatihan khusus untuk terapi ini yaitu mindfulness. Mindfulness itu prinsipnya adalah untuk to be mindful about our body. Jadi dengan mindfulness itu kita prinsipnya melakukan teknik grounding. Kita mengaktifkan ke semua ke panca indera kita untuk berada pada here and now. Jadi kita berusaha untuk walaupun misalnya ada hal-hal yang kita harus kerjakan, bukannya diabaikan, bukannya ditunda, tetapi kita memfokuskan diri pada apa yang ada saat ini dan hanya saat ini saja. Sehingga kita merasa rileks. Nah, mungkin nanti siapa ya, Christopher bisa coba browsing-browsing, cari tahu tentang mungkin butuh pelatihan misalnya mindfulness, ada yang memberi pelatihan itu. Tetapi sederhananya dengan menggunakan teknik grounding itu adalah kalau nih misalnya pada saat lagi liburan pengen rileks nih, terus tiba-tiba HP bunyi, pas dilihat, aduh teman sekerja yang terus ingat tadi malam belum ngirim ini nih file atau apa. Nah, terus muncul nih perasaan nggak nyaman, langsung rasa overwhelmed seperti yang Christopher bilang. Yang dilakukan adalah kembali menikmati here and now dengan mengaktifkan kelima indera. Melihat, lihat di tempat yang ada di situ, kamu lagi liburan nih, lihat di situ ada pohon, ada kamar hotel yang indah. Jadi cari lihat 5 hal yang menyenangkan di sekitar Anda. Kemudian mendengar, coba dengar minimal 4 bunyi yang bisa tertangkap oleh pendengaran Anda. Kemudian membaui, mencium atau mengecap apa saja yang bisa Anda rasakan. Bahkan dalam misalnya tadi baru habis minum kopi, masih ada sisanya dalam mulut. Coba dikecap sehingga Anda merasakan kembali memiliki diri sendiri, nggak berada di kantor, nggak berada di depan bos, tetapi lagi berada di mana Anda berada. Jadi lakukan teknik grounding. Biasanya orang yang melakukan teknik grounding biar lebih gampang suka mengiringi dengan musik, tapi kalau nggak pakai musik juga nggak apa-apa. Jadi tips sederhananya coba melakukan teknik grounding dengan mengembalikan setiap panca indera itu untuk membuat kita sadar kita lagi di sini nih, bukan lagi di mana-mana. Sehingga kita nggak merasa overwhelmed. Oke. Oke, luar biasa ya. Sangat komplit ya dok ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini juga menarik nih dok. Pertanyaan ya dari teman kita di kolom chat ya. Ada dari Kak Angela Audina Puspita. Oke, pertanyaannya. Hai dok, aku dulu pernah self screening. Oke, jadi pernah self screening sendiri ya. Lalu konsul ke psikolog. Lalu dari psikolog A dan psikolog B penanganannya berbeda. Kadang merasa psikolog A kurang pas diagnosisnya dan lebih cocok ke psikolog B. Apa ada tipsnya nggak ya dok untuk memilih psikolog yang tepat? Oke, berarti ini lebih ke psikolog yang tepat itu ya, karena ini kan Iya, harus iya, iya. sesuai apa ya dok ya, selera juga dok ya. Iya. Jadi kalau yang ke psikolog karena kita diterapi dengan cara berinteraksi, mau nggak mau memang kita menemukan yang tepat itu ibarat kita nyari pasangan hidup dong ya. Jadi nyarinya ya
sorry aja, by trial and error kita mencoba membangun hubungan, hubungannya nggak berhasil, ya apa boleh buat. Kita kita coba untuk move on ke hubungan selanjutnya. Tapi ya kalau sudah nikah bukan gitu lagi ya metodenya. Intinya untuk mencari kecocokan itu butuh waktu. Nah, kita nggak bisa menilai dari luar sih, psikolog mana nih yang bagus, yang cocok. Pun psikolognya udah sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau cara ngomongnya itu nggak klik sama kita, ya tetap aja kita rasanya nggak cocok. Kalau buat saya nggak usah merasa bersalah untuk Angela. Kalau psikolog B-nya kayaknya lebih cocok, nggak usah merasa bersalah sama psikolog A. Karena memang itu istilahnya ya memang naturnya kayak gitu. Kalau mau bicara soal penanganan secara psikologis karena itu metodenya konseling, maka memang tidak ada rumusnya. Kalau mereka mendiagnosis, biasanya itu terkait dengan apa yang mereka lihat atau mereka dengar yang Angela bawa pada mereka. Sehingga kalau informasinya ke yang satu ini agak kurang atau interpretasinya kurang menyeluruh, bisa aja kesimpulannya berbeda. Jadi sekali lagi untuk jawaban untuk Angela sih, nggak apa-apa, cari aja yang cocok dan teruskan dan buka komunikasi yang secara terbuka dengan psikolognya supaya dia bisa melakukan evaluasi atau interpretasi dengan tepat. Kalau kita kurang-kurangin informasinya ya nggak bisa tepat juga ya. Oke. Oke, luar biasa ya. Susah juga ya seperti nyari pasangan hidup ya, Dok ya. Kira-kira seperti Seperti itu. itu ya. Aduh. Yang jomblo-jomblo gimana nih kita nih. Oke, next ya. Pertanyaan yang selanjutnya, Dok. Ini dari teman kita tapi namanya tidak disebutkan ya. Anonymous. Oke, pertanyaannya seperti ini ya. Dokter, kalau misal kita merasa ada perasaan aneh dalam diri kita, tapi kita nggak mau konsultasi, ya. Tapi takut ternyata kita tidak kenapa-kenapa. Itu bagaimana ya, Dok ya? Jadi ini ya, antara dilema ya. Karena saya jadi maju mundur untuk konsultasi dan ketika konsultasi pun saya bingung harus mulai dari mana dan memulai pembahasannya bagaimana. Nah, ini butuh insight nih, Dokter. Oke, jadi memang pertama yang membuat orang hesitate to go to a psychiatrist ya karena memang stigmanya masih terlalu kental ya. Kalau pergi ke psikiater sama psikolog tuh kesannya ya udah gimana-gimana, terus artinya jangan-jangan harus minum obat terus, kapan berhentinya. Jadi udah banyak lah pertanyaan yang berkecamuk dalam pikiran. Nah, untuk memastikannya ya jelas harus ketemu dulu. Kalau misalnya kita maju mundur, ya nggak akan ketemu-ketemu jawabannya. Kalau terkait nanti ngomong apa ya, intinya kalau ini saya bicara dari sudut pandang psikiater ya, kalau psikolog saya nggak terlalu paham. Tapi kalau kita dokter psikiater, biasanya pasien datang itu datang membawa keluhan utama. Nah, kalau yang bersangkutan si penanya ini merasa aneh, nanti anehnya itu apa? Anda mulai aja dari situ. Biasanya kalau dokter pasien baru, kita melihat dulu pasiennya nih kayaknya masih ragu-ragu, nggak tahu ngomong dari mana. Nah, kita ngomongnya ngalur ngidul dulu. Adek kuliah di mana? Gimana-gimana. Nanti kalau kelihatan dia udah lebih rileks, baru kita tanya. Apa sih yang mengganggu adek? Yang membuat kayaknya butuh dokter bantu. Nah, kalau udah ditanya kayak gitu, terserah random aja ngomong nanti dengan sendirinya percakapannya akan berkembang dan bisa ketahuan titik persoalannya di mana. Tapi kalau memang udah tahu, udah punya istilahnya keluhan utama, langsung aja kasih tahu dok, kok rasanya saya sering rasanya aneh. Kayaknya saya bukan diri saya sendiri, seolah-olah saya menjadi orang yang lain. Nah, dari situ percakapannya berkembang, nanti dokter akan evaluasi lebih jauh. Jadi nggak usah ragu, langsung datang aja, dan untuk percakapannya pasti nanti berkembang dengan sendirinya. Ya, Oke, thank you dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya. Ya teman-teman, ya kita mungkin memilih 3 lagi ya, 3 sampai 4 penanya lagi ya. Kita akan pilih-pilih karena ini pertanyaan juga cukup banyak. Ini ada pertanyaan dari Kak Roy ya, Kak Roy Virgil Jumonong ya.
Okay, insane people do not when they are insane. If this is the case, how do we know that we're still in the proper mental state? What are the indications on when we need to consult? Oke, jadi ini orang yang kurang waras atau lagi merasa dia tidak tidak dalam proper gitu ya. Biasanya mereka tidak tahu ya dok ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita ini dalam kondisi mental yang benar ya, dan apa indikasinya ya? Apa indikasinya saat kita perlu untuk berkonsultasi? Nah, kira-kira seperti itu dok. Oke, Roy. Jadi insane people do not know when they are insane. Jadi kadang dia nggak sadar kalau dia itu memang udah bermasalah. Tapi I wouldn't use the word insane, like it's not sane. Jadi udah benar-benar udah kehilangan sanity, like jadi ini udah diagnosisnya parah banget nih ya. Karena kalau benar-benar dalam kondisi parah banget, memang rata-rata contoh ya, saya langsung kasih tahu contohnya pasien skizofrenia nih paling sering. Nah, diagnosis skizofrenia ini khususnya skizofrenia paranoid, kebanyakan mereka menyangkal, mereka denial, bilang saya nggak sakit kok. Nah, gimana caranya mau tahu beneran dia sakit atau enggak? Kita selalu, jadi dalam otak kita ada namanya mirror cell. Itu sebenarnya merupakan tanda dari Tuhan bahwa kita memang harus bercermin kepada orang lain. Nah, kalau mau dijelasin panjang sih, intinya bahwa kalau kita melihat di sekeliling kita, semuanya udah terganggu dengan kondisi kita, dengan perilaku kita, it means there's something wrong with you. Jadi nggak mungkin lah kamu yang benar sendiri, terus orang di sekeliling semuanya bilang kamu nih emosian, kamu ini, dan semuanya artinya bukan hanya orang rumah aja, mungkin teman kantor, mungkin teman gaul, semuanya bilang that you have something wrong. Nah, kalau dengan seperti itu maka kita bisa mempertimbangkan bahwa memang ada masalah dengan kondisi mentalnya. Sekali lagi yang saya sampaikan bahwa masalah gangguan mental nggak melulu dengan diagnosis aksis 1. Misalnya depresi, ansietas, skizofrenia. Bisa saja dia gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian ini agak ribet karena nggak ada istilahnya obat-obatan yang bisa menyembuhkan gangguan kepribadian. Bisanya memang lebih permanen dengan psikoterapi. Karena obat hanya mengendalikan gejala. Contoh, orang dengan gangguan kepribadian borderline personality disorder, dia impulsif, meluap-luap, kalau marah ya marah aja misalnya ya. Nah, untuk mengendalikan impuls itu kita bisa kasih obat, tetapi membuat dia menjadi orang yang tidak memiliki gangguan kepribadian, obat aja nggak cukup, butuh proses dengan psikoterapi. Nah, jadi what are the indication on when we need to consult? Kalau kamu masih merasa bahwa kamu bisa menilai diri sendiri, maka itu bukan insane. Indikasinya, lihat aja orang di sekitar kamu, kalau semuanya udah nggak nyaman dengan apa yang kamu perbuat, it means mungkin perlu ada yang dievaluasi dari diri kamu, kira-kira gitu ya. Wow, jadi bisa ditanya ke teman-teman terdekat ya dok ya. Sebenarnya lebih mudahnya seperti itu. Oke ya, 3 pertanyaan terakhir ya. Oke, ini ada pertanyaan dari tidak ada namanya juga ya. Oke, dari Anonymous ya. Pertanyaannya, hai dokter, apakah ada treatment khusus jika kita di kantor ya, terutama kita yang sedang bekerja ya, ketika sedang stres, seketika melihat banyaknya pekerjaan. Ini butuh treatment khusus ya. Jadi ketika di kantor ini lihat banyak pekerjaan langsung stres dok. Apakah ada yang sama? Ini Boleh bos respon. Zalora lagi follow nggak, lagi ngikutin nggak ya? Makanya dikasih anonimus nih, jangan-jangan pada takut ketahuan yang stres kerja. Ya nggak apa-apa, itu sangat alami lah. Kita kerja, tentu saja kita merasa stres. Tadi kan saya sudah sampaikan ada stres yang baik, stres fisiologis, ada yang stres yang udah patologis. Jadi kalau stres lihat banyak kerja tuh, selama kita nggak ngalamin gejala fisik kayak jantung berdebar mau pingsan, terus gedebuk pingsan, nah itu belum dibilang gangguan. Tapi tentu saja sudah mengganggu kalau kita merasa stres lagi di kantor, pas lihat kerjaan banyak, pusing. Nah tipsnya apa nih? Kalau treatment sih nggak perlu, tapi tipsnya gini, kalau lagi stres lihat banyaknya pekerjaan, metode paling sederhana tadi
antara lain grounding itu agak mungkin perlu waktu atau perlu cari tempat khusus. Tapi yang metode paling sederhana adalah melakukan distraction. Jadi kalau lihat tumpukan pekerjaan, distraksinya bisa ke coba telepon dulu teman, cari temannya apa untuk ventilasi, untuk curhat dulu. Lu tahu nggak nih, gue baru datang ke tempat kerja nih, terus lihatnya, waduh, udah numpuk nih meja dan seterusnya. Itu bisa membantu meringankan stres ketika kita menceritakan ke orang lain. Atau misalnya keluar dulu sejenak, tapi jangan melarikan diri ke rokok ya. Biasa kalau stres keluar terus ke rokok itu tambah bikin masalah sih sebenarnya. Keluar aja, keluar dulu, menghirup udara segar, terus bisa menikmati atau melihat pemandangan atau lihat foto anak, misalnya ada yang udah anak lagi lucu-lucunya, lihat aja dulu foto anak atau video-video anak. Jadi ketika udah merasa tenang, terhibur, balik lagi deh ke pekerjaan. Kira-kira gitu ya. Oke. Saya sih lebih suka curhat ya, Dok ya. Iya, iya, iya. Teman Tergantung gitu ya. kepribadian sih sebenarnya ya. Ada yang nggak suka Meluap-luap ya. curhat loh, ya. Oke, Malu kalau beda curhat. ya, Jadi Dok ya. copingnya beda-beda. Oke, baik, sudah terjawab ya. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan dari Kak Imakulata Sri Hartanti ya. Pertanyaannya, halo selamat siang Dokter Iraine dan juga Ibu Eiren ya. Pasti bingung ya. Ini bisa barengan gitu. Nah, bagaimana Kak baiknya kita mengatasi permasalahan insomnia? Wah, ini insomnia. Mana nih yang suka insom? Susah tidur. Ya, ini juga buat saya nih, Dok. Iya, 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 iya. Gimana nih? Insomnia tuh sebenarnya aspek gejala ya kalau kita hubungkan dengan penyakit. Jadi kayak misalnya orang sakit infeksi saluran saluran napas, gejalanya misalnya batuk. Jadi batuk bukan diagnosis, tanda bahwa ada infeksi misalnya ya. Nah, insomnia ini kalau dipandang dari sudut pandang penyakit itu adalah gejala. Jadi kita cari tahu dulu insomnianya ini karena penyakit apa yang mendasarinya. Apakah memang ada penyakit? Atau seperti yang Erin bilang tadi, sering kadang mengalami insomnia. Itu biasanya cuma karena misalnya sepanjang hari banyak tekanan berat, tubuh jadi tegang sehingga agak susah rileks, sehingga susah jatuh tertidur. Atau kedua, orang yang sering minum alkohol tuh. Kalau malam mau cari tidur minum alkohol sedikit, akhirnya kebiasaan. Jadinya malah jatuh-jatuhnya malah ke beneran insomnia. Nah, jadi cari tahu dulu penyebab insomnianya apa, baru ditangani sesuai dengan penyebabnya. Makanya kalau insomnia nggak boleh sembarangan langsung minum obat tidur, karena kadang justru malah membuat jadi ketergantungan. Kalau tanpa obat jadinya nggak bisa tidur. Padahal yang membuat jadi susah tidur bukan hanya sekedar misalnya jet lag juga bisa tuh bikin susah tidur, baru turun dari pesawat, penerbangan berapa lama, terus ada perubahan waktu, jadinya susah tidur. Jadi intinya dalam penanganan insomnia kita cari tahu dulu penyebabnya. Apakah memang ada penyakit atau gangguan. Jadi anemia juga bisa bikin insomnia. Jadi bisa penyakit fisik, bisa gangguan psikiatrik, gangguan mental, atau bisa aja cuman penyesuaian tubuh terhadap sesuatu yang kita alami sepanjang hari itu. Oke, thank you dokter. Ya, kita akan ada live question ya. Jadi teman-teman boleh raise hand kalau ada pertanyaan. Kita kasih kesempatan 1 atau 2 orang. Ya, jadi langsung saja boleh open cam, juga boleh langsung raise hand. Kemudian mic-nya boleh di-unmute. Apakah ada pertanyaan? Boleh loh ya, sambil curhat-curhat juga. Curhat mah kelamaan ya. Nanti langsung aja konsultasi dengan dokter. Apakah ada di sini teman-teman? Dari teman-teman Zalorians ya, ini panggilan Zalorians. Ya, Zalorians ada nggak nih teman-teman? Mumpung free ya, nanti promo. Kasih kesempatan nih, mungkin ada yang ingin ditanyain. Jangan malu-malu. Kayaknya apa? Atau ada dokter ingin mencolek salah satu? Jangan dong ya. Langsung deg-degan nih. Langsung kena panik nih. Gitu. Oke, sepertinya sudah ya, sudah tidak ada ya. Oke, kalau begitu saya juga sudah ada nih ya penanya terbaik ya.
siapakah yang akan mendapatkan ya OVO 100.000 masing-masing 100.000 hanya untuk 3 orang Saya dan nggak thank bisa you nanya ya. Dok, nanti kita yang deg-degan gitu ya. Ini kira-kira Pengen coba Ya, OVO jangan nih, juga Dok. nih. Saya OVO juga pengen sih, Dok. Saya juga sih Dok. Iya. Tapi apa buat kita bertiga gitu loh. Iya. Oke baik. Kalau tidak ada ya langsung saja kita pilih ya tadi pertanyaan-pertanyaannya. Dari yang pertama tadi ada dari Kak Caicoy ya. Kak Caicoy ya. Oke, itu yang pertama, congratulations. Selamat. And then ya, yang kedua ada Kak Roy Virgil ya. Tadi yang sempat bertanya bagaimana kita tahu kalau kita ini insane apa gimana gitu ya. Itu juga bagus banget mewakili isi hati kita semua ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ini kita sebenarnya lagi pusing gitu ya. Atau lagi malas kerja. Atau lagi galau gitu ya. Atau kenapa? Lagi akhir bulan. Ya kan akhir bulan biasanya agak-agak pusing gitu, Dok. Dan yang terakhir ada Kak Christopher Rafael. Congratulations ya untuk 3 orang yang sudah memberikan pertanyaan. Sebenarnya yang lain juga pertanyaan bagus-bagus. Semua akan mendapatkan masing-masing Rp100.000. Nanti ini dengan Kak Vanda ya berarti ya? Ya, nanti untuk pemenangnya teman-teman Zalurians bisa akan dihubungi Mbak Safira seperti biasa untuk dimintain nomor handphonenya nanti biar langsung ditransfer ke nomor teleponnya. Iya, jadi bisa langsung traktir temennya. Langsung bisa traktir, nanti ada tambahan chatnya saya tolong dibantu. Pengen ada juga PPR ya. Langsung Tapi traktir. jauh di Manado Congratulations nggak ya bisa buat bertiga. Iya, gimana Dokter Irene? pengen juga ditraktir tapi jauh di Manado nggak bisa ditraktir nih. Oh iya, lagi di Manado ya. Oh iya, Dokter Irene orang Manado ya. Saya juga orang Manado loh, Dok. Ini kesamaan kita banyak sekali loh. Oke, baik. Thank you buat pemaparannya Dokter Irene ya. Luar biasa dari awal sampai selesai tentang mental health ya. Kita jadi belajar banyak banget. Kita juga jadi tahu kondisi mental kita apakah sehat atau tidak. Apakah setelah ini kita langsung konsultasi gitu ya. Silakan diputuskan sendiri. Thank you Dokter Irene buat waktunya. Dan terima kasih juga buat teman-teman Zalorians. Salam Thank you sehat Dokter semuanya. Iren. Ya, Mbak Iren. Dokter Iren dan Mbak Iren thank you udah Iya. kasih pemaparan yang cukup. Semoga teman-teman berguna buat teman-teman ya. Jadi pekerjaannya juga jadi lebih baik lagi dengan adanya health talk kita siang hari ini. Thank you teman-teman Zalorian semua. Sampai ketemu lagi ya. Ya, bye-bye. See you, Vanda, Iren, semuanya izin live ya. Semua. Ya dok, thank you.